biar kita ikut menyerukan di hari terakhir Super Weekend yang pertama loh. Betul, seperti biasa. Standar like kalau yang lagi nonton di YouTube itu di 20.000 like ya. 20.000. Sambil nunggu semuanya nge-like, kita bakal langsung gaspol untuk game yang kedua. Ini dia Miramar dengan kondisi flight pad yang... Oke lah, cukup tengah lah. Cukup tengah, berarti cukup memudahkan para tim-tim nantinya turun ke area drop zone mereka masing-masing juga. Ya, bismillah ya. Semoga mereka tidak terganggu dari drop zone mereka karena dengan garis pesawat seperti ini harusnya akan ada... Gimana ngomongnya? Tidak akan ada clash di awal-awal untuk drop zone yang bentrok. Kecuali ada tim yang iseng gitu. Oke, berarti masih aman lah ya untuk di early game. Berarti kita nggak akan melihat fight atau mungkin fight terjadi ketika mereka mungkin memperebutkan beberapa spawn vehicle yang ada di area sekitaran Miramar. Yes, betul sekali. Dan prediksi-prediksi berikutnya tentunya Win sebutkan satu kota di Miramar yang kira-kira masuk 3 circle berturut-turut. 3 circle berturut-turut? Kok jadi makin sulit pertanyaannya? Satu kota yang masuk 3 circle berturut-turut. Buruan El Pozo. Oke, gua Jangyar. Jangyar, oke. 3 kota, 3 circle berturut-turut ya. Berarti circle 1, circle 2, circle 3. Oke, ini tadi kan flight padnya kayak ngarah ke bagian kanan. Biasanya tuh dari arah circle-nya tuh bertentangan sama jalur pesawatnya. Teorinya Jelly ya. Iya, kayak dari kemarin kan kayak gitu. Iya sih, coba kita lihat hari ini. Cuma masalahnya dari kemarin, Miramar itu circle-nya ke arah kanan. Oh. Sangat jarang ke arah kiri, seringnya tuh ke arah kanan. Kita lihat nih, surveinya akan membuktikan seperti apa untuk di hari ini. Karena, gak ada yang masuk Jangyar? Iya, Jangyarnya masuk gitu. Cuma maksudnya kiri kanannya itu nggak ada yang benar. Karena ke arah utara untuk circle yang pertama. Dan ini akan chaos mungkin di sekitar El Azhar. Untuk tim-tim yang akan bermain scrapping ke arah kanan seperti GD, Livescape atau mungkin bahkan Void. Tapi biasanya Void kalau circle kayak gini dia ambilnya tuh bagian kiri. Melewati daerah-daerah Montenegro dan juga El Pozo di sebelah kiri. Ya, betul. Tapi nampaknya juga dari arah tim Eagle 365 udah mulai terspot posisi dari arah tim Alter Ego yang sedang berotasi, tapi nampaknya akan coba dicuekin begitu aja sembari mengumpulkan beberapa vehicle lagi yang ada untuk bisa membantu rotasi mereka. Betul, mereka sudah mempunyai kurang lebih ada 3 vehicle, 2 bagi berarti dengan 1 Merado yang sudah mereka kumpulkan. Sementara Takai, mereka sudah mendapatkan area looting pertama mereka. Tinggal ngelihat nanti apakah mereka bakal rotasi dengan cepat dan meninggalkan daerah ini atau mereka ingin berlama-lama dulu dengan memainkan beberapa tempo lambat seperti mungkin yang udah didapetin informasinya sama Windy ya ketika ngobrol-ngobrol dengan beberapa coach yang mereka bilang lebih bermain objektif. Tapi agresif tidak boleh dikurangin juga. Karena satu sisi ketika kita bermain objektif itu bisa lebih menentukan apakah kita bakal main defensif atau akan bermain agresif. Oke, berarti banyak faktor juga yang menentukan untuk kita menyesuaikan situasi dan juga kondisi. Karena banyak faktor juga kalau misalkan dari arah flight path, dari arah circle-nya, dari arah jalur rotasi juga, dari bahkan vehicle aja juga bisa menentukan rotasi kita ya gak sih? Ya sebenarnya kalau vehicle iya. Kalau vehicle-nya dikit pasti jalur rotasinya akan lebih aman gitu. Apalagi kalau cuma punya 2 vehicle, berarti 2-2 untuk masing-masing vehicle-nya itu pasti akan rotasinya agak lambat dan lebih nyari daerah yang safety dibandingkan yang agak terbuka. Ya, sekali ketembak karena beredit peluru kan 2 orang bisa hilang. Oh iya, betul banget. Dan juga nampaknya dengan circle-nya mengarah ke bagian utara, itu tim-tim di bagian utara misalnya kayak dari Skylights Gaming, di bagian Tore Ahumada dia diberikan spare waktu lebih banyak lagi untuk bisa ngeluting-luting ataupun menguasai daerahnya untuk sementara waktu ini. Yes, betul sekali. Masih menunggu update untuk tim-tim yang melakukan fight early game. Tapi sejauh ini kayaknya semuanya bermain dengan aman. Belum ada fight yang benar-benar intens yang dilakukan seperti dari NFT yang masih melakukan looting. Lalu dari siapa tadi? Dari DU pun masih nyaman dalam melakukan looting mereka. Bahkan dari Livescape. Mereka benar-benar main santuy banget untuk melakukan looting secara maksimal di arah Puerto Paraiso. Yes, betul banget. Masih bersantai di area drop zone masing-masing. Belum ada pergerakan ataupun inisiasi yang akan diambil dari arah Livescape untuk bisa rotasi dengan cepat. Karena kalau misalkan kita lihat, dia juga masih butuh effort untuk bisa masuk ke area circle yang pertama bahkan. Iya, tapi malah kalau dilihat ya, Livescape nih salah satu tim yang rotasinya itu mainnya lambat gitu. Mereka nggak takut untuk nahan blue zone, mereka main santuy sampai mungkin circle 3, circle 4. Habis itu mereka baru sedikit menusuk ke bagian tengah. Tinggal ngelihat nanti apakah jalur rotasi mereka aman karena GD juga bisa saja untuk memotong rotasi dari Livescape. Beberapa kali momen kita ngelihat Livescape bahkan mengirimkan satu pemain mereka untuk nge-scout
ke sekitar looting area yang dimiliki oleh GD untuk melihat kira-kira ini tim bergeraknya ke arah mana. Jadi jalur rotasi yang dipunya sama Livescape itu bisa lebih safe. Ya setuju banget, tapi kalau misalkan kita dari hari kedua kemarin ya Kak di Miramar itu Livescape tuh sempet jalur rotasinya terpotong sama tim-tim lain. Jadi dari segi placement point juga belum baik seperti yang kita tahu Livescape tuh placement pointnya kuat banget kan ya Kak Pasta. Betul, apalagi satu momen yang mereka dapatkan di season 3 yang bisa mewakili Indonesia di babak Southeast Asia waktu itu. Betul, Sebelum namanya berubah jadi Livescape. dulu namanya Geek. Dulu kan namanya Geek, tapi karena waktu itu di saya itu ada 2 Geek ya, yang dari Indo yang sama dari Malaysia, makanya yang di Indo berubah menjadi Livescape. Ya anggaplah rebranding lah. Ya, betul banget. Tapi nampaknya juga kita bergeser ke arah tim lainnya di mana dari Bigetron Red Alliance juga masih santai di tempat mereka, masih di area sekitaran Pekado, belum rotasi juga karena kita membahas Pekado itu cukup enak ya kan sih, center daripada Miramar itu sendiri. Iya, walaupun ada sempat beberapa kabar ya yang terdengar dari komunitas yang udah suka mantengin streamer-streamernya Nimo. Karena kan kalau nggak salah dari pemain-pemain Bigetron juga cukup banyak yang Betul. berlive streaming, melakukan live streaming di Nimo TV. Bahkan coach, manager semuanya juga menjadi part of Nimo TV juga. Jadi ya gosip-gosip yang beredar sudah pasti cukup banyak tentunya yang bilang kayak BTR sebenarnya mau pindah dari Pekado tapi lagi mereka pertimbangkan pindahnya ke arah mana karena itu untuk persiapan saya atau dan hal-hal segala macam lainnya gitu. Itu juga masuk di kupingnya komunitas. Tapi untuk kali ini dari Bigetron masih terbukti bahwa mereka mengamankan di area, mohon maaf ini motornya ngapain ngegenjot terus itu dari jendela pengen bat ke dalam rasanya kayak tadi. Oke, tapi lagi-lagi tadi dari arah No Mercy nampaknya udah mulai melihat sedikit pergerakan yang dilakukan dari arah tim RRQ dan ini juga sering banget kita mention ataupun kita bahas. Sering banget nih dikawal fightnya antara Aura dan juga RRQ Kak Pasta. Ya, ini 2 tim yang bisa dibilang punya player dengan firepower yang cukup tinggi lah untuk Aura, untuk RRQ. Bahkan sempat kita melihat beberapa momen Jaxi mendapatkan jumlah poin eliminasi yang cukup banyak. Terus No Mercy juga tadi memberikan pembuktian bahwa dia menjadi salah satu player yang harus terus dan akan selalu diperhatikan oleh tim-tim lain dengan jumlah poin eliminasi yang cukup banyak. Bahkan Jaden tadi mendapatkan 10 poin eliminasi Betul? untuk Irengel yang pertama. Dan kalau kita sedikit membahas tentang RRQ, memang performnya mereka lagi naik-naik banget sih. Yes. Pergerakan underground yang mereka lakukan untuk mengubah line up player mereka, rosternya mereka itu membuahkan hasil yang cukup maksimal. Dan baru dibahas, Wow. tiba-tiba observer memantau ke arah RRQ di mana bagian high ground persis di atas RRQ dengan jarak yang cukup dekat sudah ada Skylight yang menunggu kedatangan dari RRQ. Yes, betul banget. Dari arah Slayer udah terlihat dengan sangat jelas, udah standby banget tunggu menyambut kedatangan dari RRQ. Sementara dari bagian lainnya Jersey sudah mulai ngepick sedikit demi sedikit berusaha untuk mendapatkan timingnya untuk bisa men-knockdown satu player dari RRQ dan tembakan udah terlebih dahulu dilontarkan dari arah Skylight Gaming. Betul, tadi Jersey sudah mulai membuka tembakan, bahkan kali ini sudah mulai memasak granat, akan dilempar ke bagian atas. Ada 2 pemain dari tim RRQ meletup di bagian udara, tidak ada splash damage yang masuk ke arah RRQ, malah dia yang menerima damage granatnya sendiri. Ada lemparan granat balasan dan memberikan damage cicilan. Splash damage double masuk ke arah Jersey dari granatnya sendiri dan juga dari seorang Asa. Yes, dan Jersey pun harus bisa bersembunyi untuk saat ini untuk bisa melakukan healing terlebih dahulu dan beberapa smoke juga udah mulai di pop out dari arah compound dari Scarlet Gaming dan RRQ pun nampaknya harus lebih waspada lagi karena bagian high ground-nya itu kalau misalkan kita bisa bilang dari segi position itu Eagle lebih unggul. Skylight. Skylight, iya dari segi high ground mungkin lebih unggul. Tapi kalau dari segi setup ya mungkin RRQ sih. Karena mereka baru mengirimkan 2 pemain mereka ke arah Skylight. 2 pemain lain masih menjaga dari arah belakang. Asa yang ada di bagian depan tadi kalau nggak salah bersama dengan Mort. Berarti untuk Peko dan juga Voldemort ada di bagian belakang. Entah Chaklas yang main atau masih dengan line up utama mereka. Tapi kayaknya dari RRQ akan menghindari pertempuran ini dan Chaklas ternyata tidak bermain. Masih dengan Voldemort dan juga Peko untuk line up dari RRQ saat ini. Yes, betul banget. Dan nampaknya dari Asa juga akan coba mundur sedikit untuk bisa mendapatkan fish yang lebih enak lagi. Menjauhkan fight-nya dari Scarlet Gaming karena ini juga masih early game. Masih di menit yang ke-8 masih harus bisa bermain santai di early game dan dari arah Dewa United udah mulai terpantau juga posisi dari arah Steve Boy sedang berotasi dan udah mulai di follow up juga nampaknya pergerakannya dari rekan satu tim dari arah Dewa United. Yes, dari Dewa United nih, kayaknya semangat mereka lagi 45 banget ya. Betul. Lagi bener-bener membara banget karena beberapa hari kemarin untuk 2 hari super weekend mereka terlihat dengan kondisi yang super kacau. Terus tadi mereka membuka hari ini untuk di PMPL Super Weekend, hari yang terakhir untuk minggu yang pertama. Mereka berhasil mendapatkan WBCD dengan 10 poin eliminasi.
bukan jumlah poin eliminasi yang menurut gue sedikit gitu. Karena untuk mendapatkan 10 poin eliminasi itu susah banget. Apalagi yang main semuanya pro player gitu. Semuanya bisa nembak, semuanya bisa nge-backup, pasti akan sangat sulit untuk mendapatkan sebuah secure poin eliminasi. Kecuali HBD. HBD itu paling sulit banget untuk diantisipasi, Kak Pasta. Ya benar, ini tiba-tiba situasinya udah mulai membalik ya. Kalau tadi RRQ yang udah mulai nge-push ke arah SG, sekarang SG yang berupaya untuk sedikit memberikan kekacauan ke arah defensif area dari tim RRQ. Yes, Jersey kembali lagi menjadi bagian terdepan untuk tim Scarlet Gaming untuk bisa memberikan beberapa damage untuk bisa masuk ke arah tim RRQ, tapi nampaknya RRQ masih bisa menyembunyikan dirinya karena masih bisa terhalang dengan berbagai compound ataupun tiren-tiren yang ada di area sekitaran Miramar. Yes, masih belum ada tempo yang terlalu cepat walaupun ada beberapa tim memang sudah bentrok seperti RRQ dan juga pemain-pemain dari Skylight, lalu tadi di arah lain ketika yang lagi rotasi diberikan tapping fire, tapi lagi-lagi belum ada fight yang benar-benar komit. Mereka benar-benar mengatur tempo mereka karena ini hari terakhir mereka untuk melihat kira-kira mereka bisa membawa total poin berapa banyak sih dari 15 game Super Weekend yang sudah mereka dapati di week yang pertama ini. Yes, betul. Dan juga ditambah ini adalah Miramar yang terakhir juga untuk dimainkan di Super Weekend yang pertama. Karena setiap harinya itu Miramar hanya dimainkan satu kali, makanya harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tim-tim yang bertanding. Dan nampaknya dari Skylight Gaming juga masih terus memantau ke area bagian dari RRQ itu sendiri. Ya itu kayaknya dua tim yang akan terus-terusan untuk melakukan lock angle sih. Karena udah saling tahu juga kalau RRQ keluar dari tempat mereka sekarang malah itu berbahaya banget. Ada Jersey tadi yang udah nunggu di bagian high ground. Ya. Tiba-tiba mobilnya ke arah yang tidak tepat dan backup fire-nya terlambat bisa ngebuat satu atau bahkan dua pemain RRQ diamankan oleh seorang Jersey. Yes, betul. Dan kita bergeser ke arah tim lainnya di mana Onyx juga udah mulai terlihat ada dari seorang Ravi yang udah mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan Casey akan menjadi bagian terdepan untuk bisa memantau ke area sekitar dan kita balik lagi memantau antara RRQ dan juga SG yang masih sama-sama saling pandang-pandangan aja, Kak Fatsa. Betul, ini lagi saling memandang satu sama lain dan Onyx, wow, satu pemain mereka benar-benar di tempat yang tidak nyaman di mana Casey terpisah dari tiga pemain Onyx yang lainnya dengan ada 1, 2, 3 obstacle dan juga satu vehicle yang ada di sekitar dari seorang Casey. Bahkan Casey sedikit memberikan tapping fire ke arah Ryzen tadi terpantau sudah, namun tidak ada damage yang masuk ke Ryzen. Akan menggerakkan mobilnya supaya bannya nggak pecah. Bahaya kalau misalkan ban pecah, mundur dan regroupnya akan susah, dikasih follow up untuk dijemput juga pasti bakal merepotkan. Yes, betul banget. Tapi di arah lainnya juga ada tim-tim yang sedang kerepotan, di mana dari arah GD dan juga tim satu ya tadi saling berhadapan satu sama lain, tapi di arah lainnya lihat Ryzen ternyata harus ter-knockout untuk saat ini. Kalau nggak salah tadi di area killfeed itu dari arah Aura Jaden dengan jarak sejauh itu berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah Bigetron. Ya, posisi Bigetron berani banget sih. Mereka setup di arah open field dengan memanfaatkan beberapa terrain yang ada di sekitar dia untuk gundukan-gundukan yang ada di Miramar ini. Tapi ternyata ada satu celah tipis tadi yang berhasil dimanfaatkan oleh Jaden untuk mendapatkan kepala dari seorang Ryzen. Dan masih kembali lagi ke RRQ dan juga ke arah Skylights. Ini benar-benar ketat banget loh. Saling menahan satu sama lain dengan kondisi kali ini agak sedikit berpindah. Kalau tadi Asa bersama dengan Mort, kali ini Asa bersama dengan seorang Father Mort. Di mana Mort ditinggalkan di arah belakang sebagai seorang support yang nantinya kalau ada push yang dilakukan oleh Skylight, ini akan menjadi bencana tentunya karena mereka harus mencari-cari informasi tambahan. Dan posisi RRQ bukan di tempat yang nyaman lagi karena tiba-tiba NFT tahu setup yang sedang dilakukan RRQ untuk memberikan tekanan ke arah Skylight. Third party is real. Yes. Ada pelakor di antara RRQ dan juga Skylights. Yes, betul banget. Dan juga tadi RRQ sedikit memberikan beberapa backup fire untuk bisa nge-revive satu rekan terdekat. Tapi nampaknya momen ini coba dimanfaatkan oleh Scarlet Gaming di mana Slayer nampaknya melontarkan beberapa granat untuk bisa mendapatkan satu buah elimination point ke arah tim RRQ. Itu granatnya Slayer udah kayak ngegacha tau nggak? Kayak ini kira-kira RRQ mungkin saling revive-nya di sebelah sini. Tapi ternyata RRQ lebih mengamankan tempat yang lebih safe untuk melakukan revive. Malah di arah lain terjadi knock lagi. Sudah ada pertemuan antara Eagle dan juga pemain dari Onyx. Tadi ada Raffi yang berhasil diamankan. Tapi Alpha juga punya angle karena pemain-pemain Onyx yang lainnya. Plus ada Bigetron yang ada di sebelah kiri.
three-way showdown untuk di daerah perbukitan ini. Yes, betul banget. Sementara itu Keshi berusaha untuk revive satu rekan yang terknockout dari seorang Raffi dengan bermodalkan beberapa setup smoke yang udah mulai di pop out. Tapi lihat Eagle 3 kedatangan tamu dari ada Bigetron Red Aliens di mana dari seorang Alpha terus memberikan beberapa pop out smoke. Tapi nampaknya Anthem granat dari Ryzen Connect mendapatkan satu buah knockdown bahkan dua player dari Eagle 3 terknockout untuk saat ini Kak Pasta. Betul, itu benar-benar bagus banget tadi. Granat dari Bigetron akan langsung di-push, spray through the smoke, di-push oleh 3 pemain Red Aliens ke nggak bisa dilewatin ini fight yang terjadi. Bigetron benar-benar ngamuk untuk mendapatkan 2 pemain bahkan 3 pemain dari Eagle 365 menjadi mimpi buruk, bahkan tidak hanya menghadapi Eagle, mereka juga memberikan open fire mereka ke arah Onyx. Yes, betul banget. Tadi kalau misalkan kita lihat dari arah kill feed juga, Eagle 365 tuh juga diganggu dari arah Onyx dan bahkan Catalyst. Last man standing dari arah Eagle 365 harus dipulangkan ke arah lobby, berarti Eagle 365 menjadi tim pertama yang harus pulang di game yang kedua. Ya, apalagi Eagle lagi butuh poin banget. Mereka terjebak di peringkat ke-15 hanya dengan 44 total poin yang mereka kumpulkan dari kurang lebih udah ada 10-12 game yang dimainkan oleh Eagle 365. 15 tim tersisa dengan 60 orang yang masih hidup, berarti baru ada 1 tim dan 4 pemain saja yang dipulangkan. Belum ada tim-tim lain yang pincang. Kecuali Lichin dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi karena 1 pemain poin. Kali ini Lichin sedang terknockout. Keshi di arah lain juga bertemu dengan tim Victim. Sudah ada fight yang mulai pecah. Takai pun akan berusaha keluar dari blue zone, tapi di depan mereka ada poin. Kiri mereka juga sudah ada Dubs yang menunggu kedatangan dari tim Takai. Satu persatu pemain dari Takai mulai bonyok ketika mereka sedang melakukan rotasi. Wow, disambut dengan hangat oleh Dubs 2K dan Dubs 2K memiliki spare waktu lagi untuk bisa nge-revive satu rekan yang terknockout. Tapi Takai, 2 player lainnya memilih untuk melakukan rotasi mengambil bagian kanan agar tidak terdeteksi kembali oleh tim Void. Sementara Gremory masih harus berjuang seorang diri, bahkan dia nggak punya vehicle sama sekali Kak Pasta. Betul, dia hanya bisa berlari, hanya bisa berusaha untuk masuk ke dalam zona. Sementara Void yang sudah mulai melakukan pergerakan malah dari arah yang lain. Kita bertemu menuju ke arah Skelet lagi yang sedang memberikan beberapa spray down ke arah tim yang ada di sebelah kanan. Mungkin dari Dewa United yang ada di sekitar RRQ dan juga ada di sekitar Skelet juga. Uni tertangkap bertemu dengan NFT. Ini chaos banget, tadi cuma 3 tim. Betul. Sekarang 4 tim di daerah tersebut. Wow, dan udah ada beberapa tim yang pincang juga untuk di circle kita yang keempat. Sementara itu dari arah Victim juga masih bisa bersembunyi di balik compoundnya, seperti bagian luarnya Onyx. Terus berusaha untuk memberikan beberapa suppressive fire dari arah Raffi. Mendapatkan beberapa peluru panas dari M4-nya, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah Victim. Betul, ini percobaan yang bagus juga dari seorang Raffi untuk memaksa Victim rotasi ke arah sebelah kiri dan menghindari ke arah kanan. Tapi Onyx juga punya kontrol area yang begitu bagus. Kali ini Satar dari GD mendapatkan tekanan, bahkan Ichil meletup di kendaraannya namun belum dipulangkan ke arah lobby, tapi tidak akan diselamatkan oleh pemain-pemain GD yang lainnya. Ini akan membuat GD pincang. Satu persatu tim pincang perlahan-lahan. Ini yang gua tunggu tuh fight antara Skylights, RRQ, NFT sama DU-nya pecah. Ini semuanya belum ada fight yang benar-benar pecah untuk 4 tim ini. Hanya saling melakukan pick off. Keras ketahuan, sudah naik berjuka ratayunya bakal dispray oleh seorang Jersey. Lihat, bahkan Skylight tidak hanya fokus ke RRQ, tidak hanya fokus karena DU, NFT dia juga bisa melihat pergerakan dari Takai yang ada di bagian bawah. Yes, tapi satu player dari Scarlet Pinky teralihkan pandangannya dan bahkan bisa dipulangkan begitu aja oleh tim Dewa United. Dan lihat dari seorang Kars nampaknya akan coba di track down dan berhasil bisa didapatkan knockdownnya oleh seorang Jersey dan akan coba didapatkan beberapa tambahan elimination point lagi untuk bisa membuka poin dari arah Scarlet Gaming. Ya, tapi apakah bisa? Karena Jersey juga butuh waktu untuk melakukan healing. Ingat, ini Miramar bukan Sunhawk ya. Jadi menahan Blue Zone sudah pasti menjadi hal yang sangat mustahil. Kalau kita ngomongin di big map untuk Erangel dan juga Miramar GD. Satu pemain mereka kembali tumbang, tapi Onyx yang berhasil lolos dari beberapa tim yang menekan mereka kali ini bertemu dengan tim Bigetron. Ada Nick yang sudah memberikan pre-fire ke arah Luxi yang tertinggal di bagian belakang, sementara pemain Bigetron yang lainnya sudah menuju ke bagian high ground. Sudah ada follow up dengan adanya smoke setup, tapi granatnya splash damage masuk menuju ke arah Luxi. Tapi kita berpindah dulu ke arah tim lain. RRQ bakal pecah, mereka bertemu dengan tim NFT. Jumping car, lompat, dan what happened man? RRQ tiba-tiba rata, sebuah greedy move dilakukan oleh RRQ dan membuat mereka dipulangkan ke arah lobby. Ini akan membuat tim-tim lain
punya kesempatan besar untuk mengejar poin dari RRQ. Ya, betul banget. Dan di arah lainnya lihat udah banyak banget tim-tim yang bertumbangan satu demi satu dan bahkan dari Onyx satu player tertumbang tapi masih bisa diselamatkan, akan coba di revive untuk saat ini. Tapi di arah lainnya lihat dari arah Alter Ego berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown karena tim victim. Ini udah bener-bener chaos banget dan lihat banyak banget tim-tim yang udah pincang Kak Pasta. Betul, ini DU pun hanya menyisakan last man mereka saja. Takai juga hanya menyisakan satu player aktif karena satu player mereka tadi sedang terknockout, bahkan sampai saat ini masih terknockout. Livescape masih dalam kondisi prima, sudah mendapatkan poin eliminasi pertama mereka, tapi di arah lain Aura satu persatu pemain mereka sudah mulai banyak bertemu dengan GD dan diberikan tapping fire, bahkan Jaxi tidak memiliki ruang gerak yang terlalu banyak. GD nggak bisa melakukan hal ini terus-terusan karena mereka berada di bagian blue zone. Ini blue zone yang kelima sudah mulai bergerak, langsung di spray menuju ke arah seorang Jaden dan confirm eliminasi berhasil diamankan oleh GD. Yes, betul. Dan sementara itu kita bergeser ke arah tim lainnya di mana Alter Ego udah mulai memantau juga posisi daripada victim yang udah benar-benar dikepung keberadaan The Fajar. Masih bisa bersembunyi tapi Potato lihat dia menaiki satu buah bangunan, pasti vision lebih tinggi. Ada beberapa lemparan granat juga yang coba dimanfaatkan oleh tim victim, tapi Headphone akan dari jumping shot dari seorang Potato, tapi justru somehow Potato yang harus tumbang untuk saat ini, dan bahkan dari Genfos berusaha untuk mendapatkan beberapa elimination point, tapi ada backup fire dari arah Spauf yang berhasil bisa menyelamatkan satu rekan yang terknockout. Ya, agak sedikit ada bad move tadi dari Alter Ego, tapi mereka lebih percaya diri lagi karena follow up yang diberikan oleh anggota-anggota lainnya begitu tepat waktunya. Dan ini dia, dua tim orange sedang temu kalau kita lihat dari warna tim mereka, tapi Spavel sudah berhasil diamankan. Ada granat dilempar bertukar seorang Toms, dan Toms ternyata bukan granat tapi molotov membatasi pergerakan dari seorang Toms. Kali ini trade pun sudah mulai terjadi dan Katau mendapatkan satu pemain lagi, masih bermain di bagian pintu. Jiggle tipis, reload dulu, kelas combat, dan Katau yang tumbang. Terlambat follow up dari seorang Audrey. Sudah mulai datang Audrey-nya, bakal kelas combat juga, dan Audrey pun kalah. Robles berhasil menyelamatkan posisi dari NFT. Wow, tidak ada satupun pemain NFT yang dikonfirm menjadi poin eliminasi untuk Livescape. Wow, itu sangat amat tidak disangka pergerakan dari seorang Ramones, tapi di arah lain juga banyak banget tim-tim yang sudah berhasil di belakang Karolki, tapi kita akan fokus di mana Zuxi berusaha untuk mengokang satu buah granat untuk dilontarkan ke bagian atap, di mana satu player dari Alter Ego yang sedang bersembunyi nampaknya Bigetron akan berusaha untuk nge-suppress ke arah tim Alter Ego. Yes, dari Bigetron saat ini yang sedang ingin naik ke posisi atas menuju ke arah puncak, tapi ada Alter Ego yang sudah terlebih dahulu melakukan setup. Kita sedang menunggu update circle-nya. Circle ke-6 sudah mulai muncul dan menuju ke arah Alter Ego. Akan ada banyak tim yang berupaya untuk meretake tempat milik Alter Ego, tinggal bagaimana mereka menjaga kerajaan mereka saat ini. Yes, betul banget. Defense dari Alter Ego harus kuat untuk bisa mempertahankan compound yang akan menjadi rebutan tim-tim yang masih berusaha untuk touch dan masuk ke area circle. Tapi di bagian luarnya lihat dari Book melihat begitu bebas pergerakan dari Zuxi, tapi nampaknya beberapa tapping ataupun spraynya dari arah M4 belum berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah Bigetron Red Alien. Yes, Bigetron perlahan-lahan mereka akan bergerak, tidak bisa terlalu sembrono karena di belakang mereka masih ada NFT. Belakang mereka lagi juga masih ada satu pemain dari tim Aura. Ini sedikit greedy aja, mungkin Drone dan juga Jaxi akan sedikit kerjasama untuk mendapatkan pemain-pemain yang mereka lihat. Yang paling dekat jaraknya adalah 3 pemain dari Red Aliens. Yes, betul banget. Dan nggak terasa tiba-tiba 5 tim aja yang tersisa dengan 13 player yang masih live, di mana udah di-mention sama Kapasta, di mana Drone juga merupakan last man standing untuk tim NFT, dan dari seorang Ryzen nampaknya udah mulai mengetahui posisi dari last man standing tim Aura yaitu Jaxi. Betul, ini hati-hati banget loh Bigetron dalam bergerak. Mereka kayaknya bodo amat dengan apa yang ada di bagian high ground mereka. Ini satu pemain Bigetron ditugaskan untuk menjaga satu angle dengan sesekali membantu dengan memberikan angle view-nya untuk mengintip sedikit demi sedikit pastinya. Dan Alter Ego lihat, mereka nggak mau keluar dari daerah kekuasaan mereka. Mereka tahu mereka unggul dari segi posisi, mereka unggul dari segi compound. Buat apa mereka terlalu banyak melakukan pergerakan, tapi tertangkap oleh Drone. Granat dari Zuxi tadi belum sempat terlempar, tapi ternyata last man dari Aura yaitu Jaxi berhasil diamankan oleh Drone dari NFT.
Ya, tapi dengan tembakan Wah, dilontarkan supply. dari RNFT juga membuka posisi dari seorang drone itu sendiri di mana Zuxi Betul. udah mulai Wah, mengambil beberapa informasi tapi ada lemparan utility bertubi-tubi dilontarkan untuk bisa masuk ke arah tim Bigetron tapi ada granat nampaknya dari seorang drone akan coba dimatangkan dilontarkan dengan Zuxi dan granat yang memantul begitu aja hanya memberi beberapa cicilan damage yang begitu sedikit ke arah Zuxi. betul. Ini kayaknya drone udah nggak punya ruang gerak lagi sih. Dia cuma bisa pasrah. Dia nggak masuk ke dalam zona, mau ke kiri kita BTR, ke kanan ketemu sama Boom. Tapi ternyata saling melihat drone tapi last pelurunya diamankan oleh Boom Esport. Poin eliminasi masuk ke arah Boom saat ini. 3 lawan 4 lawan 4 antara Alter Ego, Boom dan juga Bigetron. Ya, betul banget dan Alter Ego seperti di mention sebelumnya sabar banget untuk tunggu mendatangkan ataupun menanti kedatangan dari tim Bigetron dan juga tim Boom. Yes, bergerak pelanan pasti. Dua pemain dari Boom, ada Ken dan juga Ponbit akan mengecek arah bagian kiri di mana Zuxi dan juga Ryzen siap menyambut kedatangan dari pemain Boom. Sudah mulai ada free fire dari Zuxi, tapi Zuxi juga termakan oleh Blue Zone yang semakin menyakitkan. Bergerak mundur dan berganti badan dengan seorang Ryzen yang Ryzen masih ada di bagian semak-semak, lemparan granat. Oh, itu matang banget dan wow! Satu pemain tumbang dan satu pemain cukup low SP-nya. Ryzen bakal langsung tabrak menuju ke bagian depan. Hampir mendapatkan korban berikutnya, tapi ada follow up yang sudah mulai dibangun oleh Bigetron. Satu pemain kembali ditumbangkan Ken yang tadi low HP kali ini sudah di-confirm menjadi sebuah kill, tapi ternyata masih ada counter shoot yang dilakukan oleh Boom. Satu pemain Bigetron tumbang, 2 tukar 1 trade knock antara Boom versus Bigetron. Yes, dan juga bahkan Alter Ego mendapatkan momentumnya untuk bisa nge-steal kill, satu kill yang harus bisanya didapatkan oleh tim Boom. Tapi kita dari seorang Kenan, lihat perlahan tapi pasti berusaha untuk mendekati pertanda di Alter Ego, tapi hati di bagian high wow. ground-nya terjaga dengan sangat baik oleh tim Alter Ego. Betul, distraction yang dilakukan sama Alter Ego betul-betul perfect banget, ngebuat Boom bingung di mana setup yang dilakukan oleh Alter Ego. Kali ini mereka sudah unggul dari segi jumlah 4 lawan 2, tinggal menghadapi Fokker dan juga Ken. Yes, betul banget. Dan udah sih ada lemparan Wah, utility yang ketangkep. begitu Blue melambung Zone. tinggi dan bahkan dari Fokker juga harus dipulangkan ke arah lobby. Boom, last man standing, Ken mampukah bertahan namun dikempur oleh tim Alter Ego Super Una. Menjadi penutupan yang sangat teramat apik untuk tim Alter Ego dan winner Chicken Dinner berhasil diamankan oleh tim Alter Ego dengan total perolehan poin 11. kill ada 11 poin kill. Betul, ada 11 poin eliminasi yang berhasil diamankan oleh Alter Ego untuk di game kedua di Miramar. Ternyata prediksi Windy salah, Salah? prediksi gue juga salah, tidak ada yang benar. Tapi apakah prediksi dari teman-teman yang lagi nonton di live stream ada yang benar atau tidak, atau bahkan prediksi dari para streamer? Oh iya, betul banget. Karena banyak banget streamer-streamer yang sedang nobar juga. Banyak banget ini di